Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Yunitasari, NIM 521168, kelas Manajemen Bisnis Industri 1. Di video kali ini saya akan berperan sebagai asisten dosen mata kuliah Industrial Sosiologi yang akan memaparkan materi yang berjudul Interaksi Sosial. Interaksi sosial dalam dinamika kehidupan sosial. Ada hakikat interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang berupa aksi saling mempengaruhi antar individu dan kelompok, dan antar kelompok. Dalam hubungan ini, individu atau kelompok dalam kerjasama atau konflik berinteraksi, baik secara formal maupun informal, baik secara langsung maupun tidak langsung. Satu pihak memberikan stimulus atau tindakan, dan pihak lain memberikan respon atau reaksi. Ada syarat terjadinya interaksi sosial. Menurut Suharjono Swekanto, interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial yang diturunkan dari bahasa Latin yaitu kam yang berarti bersama-sama dan tenger yang berarti menyentuh. Kontak sosial memiliki sifat sebagai berikut. Kontak sosial positif mengarah pada kerjasama. Contohnya, saling bekerjasama untuk memberantas sebuah kejahatan di dalam masyarakat. Dan ada kontak sosial bersifat negatif mengarah pada pertentangan atau konflik. Contohnya yaitu dalam bidang sosial, persaingan yang timbul antara dua perusahaan yang memproduksi komoditi dagang yang sama. Konteks sosial juga dapat bersifat primer dan sekunder. Untuk primer yaitu interaksi yang terjadi secara tatap muka atau langsung. Dan ada yang sekunder yaitu interaksi yang terjadi secara melalui perantara media atau tidak langsung. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Unsur pokok dalam komunikasi ada komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan, komunikan, orang yang menerima pesan, pesan yaitu sebuah materi yang disampaikan oleh komunikator, media sebagai alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, dan efek merupakan perubahan yang diharapkan. Gambaran dari unsur pokok dalam komunikasi yaitu dosen sedang Zoom meeting bersama mahasiswa. Dosen bisa diartikan sebagai komunikator, mahasiswa menjadi komunikan, pesan yaitu materi yang telah disampaikan oleh dosen, dan media yang digunakan yaitu laptop atau HP, dan efek harapan dosen agar materi yang disampaikan bisa dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa. Selanjutnya, faktor-faktor pendorong interaksi sosial. Ada imitasi, merupakan tindakan meniru orang lain. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberikan pandangan atau pernyataan sikap yang dianut dan diterima oleh orang lain. Identifikasi, kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain atau meniru orang lain secara keseluruhan. Dan ada simpati, merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Dan yang terakhir yaitu ada empati, simpati mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang. Selanjutnya ada keteraturan sosial. Keteraturan sosial adalah hubungan yang selaras dan serasi antara interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Keteraturan sosial tidak terjadi sendirinya, melainkan harus diusahakan. Contohnya, saat kerja bakti di sekolah pada hari Jumat, itu dapat memiliki interaksi sosial, nilai sosial, dan norma sosial. Keteraturan sosial terjadi melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Ada tertib sosial atau social order, ada order, keajekan, dan pola. Bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial berlangsung dalam dua jenis proses sosial. Pertama, proses asosiatif, merupakan proses yang mengarah pada kesatuan atau integrasi sosial. Yang kedua, yaitu proses disosiatif, merupakan proses perlawanan melawan seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu. Proses sosial yang bersifat disosiatif ada persaingan, merupakan perjuangan berbagai pihak untuk mencapai tujuan tertentu. Ada kontravensi, merupakan bentuk proses sosial yaitu antara persaingan dan konflik. Pertentangan, yaitu perjuangan individu atau kelompok sosial untuk memenuhi tujuan dengan menentang pihak lawan. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.